Selamat siang semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uang dan lembaga uang. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Christina Apriyanti Utapea, NPN 2520162, grup MA4. Di sini saya akan menjelaskan uang dan lembaga keuangan. Yang akan saya jelaskan yaitu pertama sejarah uang, jenis uang, fungsi uang, nilai uang, dan syarat uang. Yang pertama itu sejarah uang. Sejarah uang ini terdiri atas dua, sistem barter dan sistem penggunaan barang. Yang pertama itu sistem barter. Sistem barter menggunakan alat dan benda sebagai alat penukaran atau transaksi jual beli. Barter dapat terjadi jika syarat-syarat yang terpenuhi. Yang pertama itu ada orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus memiliki barang yang akan ditukarkan. Yang kedua itu orang-orang yang melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang akan dipertukarkan tersebut pada waktu yang sama. Yang ketiga itu barang-barang yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai yang sama. Perkembangan peradaban manusia menggeser tujuan kegiatan produksi masyarakat. Semula, masyarakat memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu, berkembang menjadi tidak hanya kebutuhan keluarga, tetapi juga memenuhi kebutuhan orang lain atau untuk dijual. Selanjutnya, terjadilah tukar-menukar barang atau hanya disebut barter. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka pertukaran dengan cara barter menjadi semakin sulit. Akhirnya, manusia mulai menggunakan uang barang dalam melakukan pertukaran. Contoh, uang barang yaitu garam, senjata, dan kulit hewan. 2. Penggunaan barang. Penggunaan barang sebagai alat transaksi dinamakan uang barang. Kesulitan pertukaran yang menggunakan uang barang tersebut mendorong manusia untuk menetapkan benda yang dapat digunakan sebagai perantara tukar-menukar. Benda yang dianggap cocok sebagai alat tukar-menukar adalah logam seperti emas atau perak. Namun, uang barang tersebut masih mengandung kelemahan. Kelemahannya yaitu 1. Sulit dipindahkan, 2. Tidak tahan lama, 3. Kesulitan disimpan, 4. Nilainya tidak tetap, 5. Sulit dibagi tanpa mengurangi nilainya, 6. Bersifat lokal. Akan tetapi, emas dan perak juga memiliki kelemahan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Jumlahnya sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pertukaran. 2. Kandungan emas setiap daerah tidak sama sehingga menyebabkan persediaan emas tidak sama. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mendorong kegiatan transaksi menjadi semakin sering dan bahkan semakin kompleks. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam membawa uang logam dalam jumlah besar. Untuk mengatasinya, pemilik emas dan perak cukup dilakukan dengan menunjukkan bukti penyimpanan emas dan perak yang berupa surat bukti penyimpanan. Surat bukti penyimpanan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang menerima titipan emas dan perak. Lama-kelamaan yang beredar dalam masyarakat adalah kertas sebagai tanda bukti penyimpanan emas dan perak tersebut. Selanjutnya kita akan bahas uang. Uang pertama kali dipraksari oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut dengan elektrum berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 7,75 dibanding 25 yang disebut sebagai starter atau standar. Oke, selanjutnya kita akan bahas jenis uang. Jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak dengan nominal kecil seperti 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1000 perak. 1000 rupiah. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya 10.000, 20.000, atau 100.000. 2. Berdasarkan nilai. Full bodied money
atau bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam 500 perak bernilai sama dengan nominalnya. Representative full-blooded money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Yang ketiga itu berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Uang jiral diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bill jet giro. Perbedaan uang kartal dengan uang giro. Uang kartal itu berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan uang jiral berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Yang kedua, nominal sudah tertera dan terbatas. Sedangkan uang jiral, nominal harus ditulis lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Yang tiga itu, uang jiral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkannya saja. Sedangkan uang kartal dijamin oleh pemerintah. Yang keempat itu, uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Sedangkan uang jiral belum ada kepastian pembayaran termasuk dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Yang keempat itu berdasarkan kawasan. Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia, Spanyol, dan lain-lain. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya, uang dolar Amerika Serikat. Fungsi uang. Fungsi uang dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dari uang terdiri dari satu, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang berfungsi sebagai perantara pertukaran, maksudnya dengan perantara uang manusia dapat dengan mudah menggandakan pertukaran atau menggandakan jual beli. Yang kedua itu uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang sebagai satuan hitung berfungsi untuk menghitung besarnya nilai tukar suatu barang. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Selanjutnya, nilai uang. Nilai uang dibedakan menjadi satu, nilai nominal, dua, nilai intrinsik, tiga, nilai eksternal. 1. Nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertulis pada sebuah mata uang, misalnya uang logam di dalam tertera tulisan Rp500. Ini menunjukkan nilai nominal uang tersebut Rp500. Yang kedua itu nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai atau harga yang dipakai untuk membuat mata uang. Uang kertas memiliki nilai intrinsik jauh lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya. Walaupun demikian, masyarakat mau menerima uang kertas tersebut. Karena berlakunya uang kertas atas dasar kepercayaan, maka uang kertas disebut dengan uang kepercayaan atau uang fiduciary. Yang ketiga itu ada nilai real. Nilai real adalah kemampuan uang untuk membeli berbagai barang atau jasa sesuai dengan harga yang berlaku atau nilai uang yang ditanyakan atau diukur dengan barang atau jasa yang dapat ditukar dengan uang tersebut. Nilai internal disebut juga nilai real. Misalnya harga sebuah buku Rp2.500. Yang ketiga itu syarat uang. Syarat uang yaitu satu, diterima oleh masyarakat umum atau acceptability. Yang kedua itu nilainya stabil atau stability of value. Yang ketiga itu mudah dibawa kemana-mana atau portability. Yang keempat tahan lama atau durability. Yang kelima mudah dibagi-bagi atau divisibility. Yang keenam itu jumlahnya mencukupi kebutuhan atau elasticity. Yang keenam itu jumlahnya mencukupi kebutuhan atau elasticity of supply. Oke, kita masuk ke dalam lembaga keuangan. Lembaga keuangan. 1. Lembaga keuangan adalah lembaga kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat. 2. Lembaga keuangan merupakan perantara antar pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Yang
Yang ketiga, lembaga keuangan terdiri atas bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Bentuk usaha LKBB di Indonesia. A. Badan Hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan badan hukum asing. B. Badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. 1. Bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Asas, fungsi, dan tujuan bank. Bank berasaskan demokrasi, ekonomi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Fungsi dari bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan bank yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan fungsi dan tujuan bank tersebut, ada 3 tugas bank yang juga dikenal dengan produk-produk bank. Yang pertama, bank secara penghimpun dana masyarakat atau kredit pasif. Yang kedua, bank sebagai penyalur dan dana masyarakat atau kredit aktif. Yang ketiga, bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank. 1. Bank sentral. 2. Bank umum. 3. Bank perkreditan rakyat atau BPR. 1. Bank sentral merupakan lembaga negara yang independen atau mandiri. Tujuannya mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugasnya yaitu pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Keempat, sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum memiliki bentuk hukum PT, koperasi, dan perusahaan daerah. Bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Tugas pokok bank umum: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 5. Dan lain-lain. Yang ketiga itu ada bank perkreditan rakyat. Tugasnya itu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain. 2. Memberikan kredit kepada masyarakat. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Lalu bentuk hukum bank perkreditan rakyat: 1. Perusahaan daerah atau khusus untuk milik pemerintah daerah. 2. Koperasi. 3. Persero terbatas atau PT. Asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang yang bertanggung dengan menerima satu premi dan memberikan pergantian nilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Koperasi kredit adalah badan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat mudah dan bunga ringan. Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang tujuannya memberikan pinjaman kepada perseorangan atau golongan ekonomi lemah. Yang selanjutnya, perusahaan sewa guna. Sewa guna merupakan pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai atau lunas, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas dan kegunaan barang tersebut boleh digunakan oleh pembeli. Baru
selanjutnya lembaga dana pensiun. Tujuan utama lembaga dana pensiun adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya melalui asuransi sosial yang ditentukan dengan perundang-undangan. Fungsi lembaga dana pensiun yang pertama sebagai tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya jangka panjang. Yang kedua sebagai tempat untuk memberikan jaminan pensiun bagi anggota pensiun atau peserta program. Lalu manfaat tabungan. 1. Terciptanya pembentukan modal. 2. Mempercepat dan memperluas kegiatan ekonomi nasional. 3. Menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. 4. Meningkatkan pendapatan per kapita. 5. Mengurangi kesenjangan pendistribusi pendapatan. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Mendidik untuk hidup enak. Sekianlah penjelasan mengenai uang dan keuangan lembaga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.